Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Salsabila, Almalia Zahra, Jesi, Yeca, Adinda. Di sini kami akan menyampaikan resum bab 11 CPOB dan bab 10 CPKB beserta contoh dan kasus penyimpangannya. Dimulai dari bab 10 CPKB, di mana bertujuan untuk memahami audit internal dalam CPKB, mengetahui ruang lingkup audit, memahami sistem penyimpanan, serta mengetahui contoh penyimpangan. Audit internal. Audit internal adalah kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian sistem mutu untuk meningkatkan mutu yang dapat dilakukan oleh auditor internal perusahaan, auditor independen, dan sampai ke pemasok dan kontraktor. Yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dengan CPKB, mengetahui kekurangan dan kelebihan sistem, serta memperbaiki mutu berkesinambungan, di mana setiap audit harus dibuat laporan setelah selesai. Tim audit dilaksanakan oleh tim internal perusahaan atau auditor independen, di mana syaratnya adalah minimal 3 orang, sebaiknya berasal dari bagian yang berbeda agar lebih objektif. Untuk frekuensi dilakukan berkala minimal 1 kali dalam setahun, bisa parsial sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit internal. Audit mencakup pemeriksaan personalia, pembangunan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, sistem audit internal, penyimpanan, kontrak, produksi dan pengujian, penanganan keluhan dan penarikan produk, persyaratan teknis lain. Selanjutnya, semua kegiatan harus didokumentasikan, dilaporkan, dan ditindaklanjuti. Tugas Ketua Tim Audit. Ketua tim ditunjuk pimpinan perusahaan. Tugas dari ketua tim audit sendiri yaitu membentuk tim auditor, menentukan program dan jadwal audit, menyiapkan dokumen audit, memantau pelaksanaan audit, menerima laporan audit, merangkum hasil audit, mengusulkan perbaikan dan tindak lanjut, serta memantau penerapan tindakan perbaikan. Next. Selanjutnya itu penyimpanan. Area penyimpanan harus memiliki kapasitas yang cukup sehingga memungkinkan penyimpanan teratur untuk bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan juga produk jadi. Tujuan dari penyimpanan sendiri yaitu menjaga kualitas produk, mencegah tertukar, dan juga memudahkan pengawasan. Next. Contoh dari CPKB sendiri yaitu pelaku UMKM kosmetik ikut program CPKB dari BPOM. UMKM kosmetik di Surakarta ikut sosialisasi dan menggunakan platform CPKB yang disediakan BPOM untuk mengimplementasikan dokumen CPKB seperti catatan produksi dan batch record secara elektronis. Ini membantu mereka mencatat dan juga memantau proses produksi sesuai standar sehingga mutu produksi lebih konsisten dan juga kepatuhan terhadap CPKB meningkat. Next. Contoh kasus penyimpangannya. BPOM mengungkap sindikat produksi kosmetik ilegal di kawasan Ciputat yang memanfaatkan hunian mewah sebagai pabrik rumahan tanpa menerapkan standar CPKB, di mana fasilitasnya itu tidak memiliki sistem audit internal, SOP atau pengawasan mutu yang memadai, sehingga berbagai produk kosmetik berbahaya yang mengandung bahan terlarang seperti hidrokinon, asam retinoat, dan steroid diproduksi dan didistribusikan secara massal melalui marketplace tanpa izin edar. Kondisi ini mencerminkan kegagalan perusahaan dalam melakukan audit internal yang berkala dan terdokumentasi sebagaimana diamanatkan dalam CPKB bab 10, sehingga pelanggaran terhadap standar mutu tidak terdeteksi dan produk berbahaya tersebut beredar luas di masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu cara pembuatan obat yang benar atau CPOB bab 11. Next. Kegiatan alidaya. Untuk pengertian umumnya, yaitu kegiatan yang dia alidayakan harus didefinisikan, disetujui, dan dikendalikan. Harus ada kontrak tertulis, dan juga harus sistem mutunya harus ada prosedur pelulusan batch. Secara umum, kontrak tertulis meliputi semua kegiatan, produk, pekerjaan, dan juga pengaturan teknis. Semua pengatur alidaya harus sesuai regulasi dan izin edar. Bila pemegang izin edar tidak sama dengan industri farmasi, maka harus diikuti oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan obat alidaya hanya oleh industri bersertifikat CPOB dan institusi riset GLP CPOB. Pengujian obat alidata di lab terakreditasi dan juga metode dan penerima kontrak harus tervalidasi serta memenuhi aspek mutu. Next. Pada slide ini dijelaskan tentang peran pemberi kontrak dalam sistem alidaya di industri farmasi. Pemberi kontrak memiliki tanggung jawab utama dalam sistem mutu. Mereka harus mengawasi dan mengkaji seluruh kegiatan alidaya untuk memastikan semua proses berjalan sesuai standar. Selain itu, pemberi kontrak juga memastikan bahwa manajemen risiko mutu benar-benar diterapkan dalam setiap tahapan kegiatan. Dalam hal penjaminan mutu, oleh penerima kontrak, pemberi kontrak bertugas menilai seluruh catatan dan hasil kegiatan yang dilakukan. Mereka juga memastikan bahwa produk atau bahan yang dihasilkan tetap memenuhi standar CPOB serta memiliki izin edar yang sesuai.
Tugas utama pemberi kontrak meliputi menilai legalitas dan kompetensi pihak penerima kontrak sebelum kerjasama dilakukan. Kemudian, pemberi kontrak harus menyediakan informasi yang lengkap agar proses dapat berjalan dengan benar. Selain itu, mereka wajib menyediakan dokumen yang menyatakan bahwa produk layak diproduksi, termasuk untuk uji klinik. Terakhir, pemberi kontrak juga harus terus memantau performa penerima kontrak secara berkala untuk menjaga kualitas hasil produksi. Slide ini menjelaskan tanggung jawab dari pihak penerima kontrak. Penerima kontrak harus memiliki fasilitas peralatan tenaga kerja, pengalaman, dan pengetahuan yang memadai agar mampu menjalankan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kualitas produk tetap terjaga. Mereka juga harus memastikan bahwa semua bahan dan informasi yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan alih daya yang telah disepakati. Penerima kontrak tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan ke pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi kontrak. Selain itu, mereka juga tidak boleh melakukan perubahan proses di luar isi kontrak yang telah disepakati bersama. Yang tidak kalah penting, seluruh kegiatan alih daya dan kontrak analisis yang dilakukan oleh penerima kontrak dapat diperiksa oleh BPOM sebagai bentuk pengawasan untuk menjamin mutu dan keamanan produk. Slide ini membahas tentang isi dan ketentuan dalam kontrak itu sendiri. Kontrak harus ditandatangani oleh pimpinan dan penanggung jawab mutu dari kedua belah pihak sebagai bentuk tanggung jawab resmi. Di dalamnya juga harus tercantum alamat pemberi dan penerima kontrak secara jelas. Kontrak ini mengatur banyak hal penting seperti siapa yang bertanggung jawab di setiap tahapan proses, mulai dari transfer teknologi, rantai pasok, mutu, pembelian, produksi, hingga pengujian. Selain itu, kontrak juga mengatur bagaimana pengelolaan jika terjadi penyimpangan, keluhan, atau bahkan penarikan produk dari pasaran. Pengawasan selama proses produksi, sampling, analisis, dan uji stabilitas juga harus dijelaskan dalam kontrak. Dari sisi dokumentasi, semua dokumen harus tersedia dan dapat diakses oleh pemberi kontrak. Penerima kontrak juga wajib memberikan izin jika sewaktu-waktu dilakukan inspeksi oleh pihak pemberi kontrak untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai kesepakatan dan standar mutu. Selanjutnya yaitu contoh penerapan CPOB di industri farmasi. BPOM secara resmi menyerahkan sertifikat CPOB kepada PT Daewoo Biologics Indonesia setelah fasilitas produksi terapi sel punca mereka dinyatakan memenuhi seluruh standar cara pembuatan obat yang baik. Sertifikasi ini diberikan karena fasilitas produksi di Cikarang Timur telah memenuhi persyaratan mutu secara menyeluruh, mulai dari sistem manajemen mutu, peralatan, personal produksi, proses produksi, hingga dokumentasi yang sesuai ketentuan. Dengan terpenuhinya standar tersebut, fasilitas ini dinilai mampu menghasilkan produk terapi sel punca yang aman, bermutu, dan konsisten. Hal ini juga diharapkan dapat mendukung perkembangan industri biomedis serta inovasi terapi kesehatan di Indonesia. Contoh ini menunjukkan bahwa penerapan CPOB bukan hanya aturan tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dan diawasi secara nyata oleh BPOM. Selanjutnya, pada slide ini merupakan contoh kasus penyimpangan dari penerapan CPOB. Berdasarkan siaran pers BPOM, ditemukan industri farmasi yang memproduksi sirup obat menggunakan bahan baku yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu karena mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Kasus ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengendalian mutu, terutama pada rantai pasok dan kegiatan alih daya, seperti kesalahan dalam pemilihan serta pengawasan pemasok bahan baku. Dalam konteks CPOB bab 11, penyimpangan ini terjadi karena pemberi kontrak tidak memastikan bahwa pihak penerima kontrak atau pemasok telah memenuhi persyaratan CPOB. Padahal, tanggung jawab mutu tetap berada pada pemberi kontrak. Akibatnya, produk yang tidak memenuhi standar keamanan sempat beredar di masyarakat dan akhirnya dikenakan tindakan tegas oleh BPOM. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa pengawasan mutu harus dilakukan secara ketat dari awal hingga akhir proses produksi.